Halo adik-adik, semangat pagi. Semangat. Oke, hari ini saya akan ajak kalian untuk bahas satu soal fisika tentang kinematika. Nah, soal ini tadi merupakan soal titipan dari murid les saya. Dia minta untuk dibahas gitu ya, mungkin aja bermanfaat buat kalian yang mau persiapan untuk UTBK. Ayo ikutan ya. Truk tangki minyak bergerak lurus dipercepat dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Truk kemudian bergerak dengan kecepatan konstan. Setelah beberapa saat, truk mulai diperlambat 5 meter per sekon kuadrat hingga berhenti. Bila kecepatan rata-rata truk adalah 20 meter per sekon dan waktu total untuk ban truk bergerak 25 detik, maka truk tersebut bergerak dengan kecepatan tetap selama. Oke, di sini kita garisin atau kita warnain poin-poin penting ya. Yang pertama yang warna merah menunjukkan kejadian yang dialami truk, dipercepat, kemudian kecepatan konstan dan diperlambat. Kemudian ini angka yang ditunjukkan oleh percepatan dan perlambatannya sama ya. Iya. Sedangkan yang saya warnain biru itu adalah rata-rata truk kecepatannya 20 meter per sekon, sedangkan waktu totalnya 25. Kita bagi pembahasannya di sini menjadi dua. Yang pertama yang warna merah dulu. Di sini ditunjukkan ada 3 kejadian, yaitu truk itu dipercepat, kemudian bergerak konstan, dan akhirnya diperlambat. Kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, sumbu Y melambangkan kecepatan, sumbu X waktu, maka bisa direka daerahnya akan seperti apa ya. Kita mulai gerakannya dari 0, dari diam dulu, kecepatan awalnya 0. Naik karena dipercepat, ya seperti gambar ini, akan membentuk daerah 1 ya, sampai kecepatannya akhirnya V di waktu T1. Selanjutnya dia akan bergerak konstan lurus ke samping ya, membentuk daerah 2 itu sampai T2. Kemudian terakhir diperlambat dengan nilai yang sama, berarti akan membentuk daerah yang sama seperti daerah 1 ya, turun sampai waktu totalnya 25 sekon. Poin penting apa yang bisa kita dapatkan dari gambar ini? Nanti ada 3 daerah berarti ya, kita analisis. Untuk daerah yang pertama itu gerakannya GLBB dipercepat, kecepatan awalnya 0, kecepatan akhirnya bisa kita hitung dengan rumus GLBB, V0 tambah AT. V0-nya kan 0 karena mulai dari diam ya, ditambah percepatannya 5, berarti V sama dengan 0 tambah 5T, jadi V-nya sama dengan 5T. Itu poin pertama dari daerah 1. Selanjutnya di sumbu X bisa dilihat, total waktunya 25 terdiri dari T1, T2, dan T3 untuk daerah masing-masing. Karena T1 dan T3 sama, berarti 25 sama dengan 2T tambah T2, bisa ditulis seperti itu ya. Kita sederhanakan, 25 kurang T2 sama dengan 2T, sehingga 25 kurang T2 per 2 sama dengan T. Itulah poin penting, ada 2 yang kita pegang untuk informasi dari grafik tadi, diingat ya. Selanjutnya, dari analisis yang berwarna biru sekarang, kecepatan rata-rata truk kan 20 meter per sekon, dan waktu totalnya 25 detik. Dari situ jelas kita bisa tahu bahwa jarak total yang ditempuh adalah 20 dikali 25 alias 500 meter. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan soal yang tadi ya. Kita sudah pegang apa tadi, V sama dengan 5T. Masih ingat kan kalian? Mudah-mudahan ada yang nyatet, mungkin orang-orang kecil ya. Kemudian kita pegang juga T sama dengan 25 kurang T2 per 2. Kan begitu tadi? Ya, sekarang saya akan ajak kalian langsung ngerjain di papan tulis aja ya. Kalau fisika nggak sambil nulis tuh kurang enak gitu. Nah, nilai T yang di persamaan kedua tadi akan saya substitusi ke bagian 1. Jadi nilai T yang ada di V itu akan saya ganti dengan yang ada di bawahnya. Ngerti kan maksudnya substitusi ya? Oke, udah tahu tuh ada substitusi, ada eliminasi, kita pilih substitusi. Nah, V tadi kan seharusnya 5 kali T gitu. Tapi sekarang kita tulis 5 kali. Nah, T-nya itu diganti dengan itu persamaan yang di bawahnya gitu. Jadinya gimana? 5 kali dalam kurung 25
dikurang T2 per 2. Kan gitu jadinya, pengganti dari T. Paham kan maksudnya ya? Paham gitu ya, jawaban murid-murid saya pinter semua. Oke. Kemudian ini kita sederhanakan lagi. Jadinya 2,5 kali dalam kurung 25 dikurang T2 gitu. Mungkin ada yang bingung gimana dapat 2,5. Ini jelas ya, 5 dibagi dengan 2. Atau boleh ditulis 5 per 2 gitu, boleh kok ya. Oke, jadi inilah nanti yang kita gunakan sebagai pengganti dari nilai V. Ya. Oke. Itu dia alat bantu yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Kita kembali ke persoalannya. Tapi tidak akan saya tuliskan atau kita bacakan soal lagi, langsung aja dalam bentuk grafiknya. Sumbu Y-nya tadi melambangkan kecepatan. Sumbu X-nya melambangkan waktu, kan begitu. Dari 0 sampai T1 itu dia bergerak dipercepat membentuk daerah 1, waktunya adalah sebesar T. Selanjutnya bergerak konstan selama T2 dan terakhir diperlambat sebesar T juga ya sampai akhirnya berhenti di 25 sekon. Yang ditanyakan adalah berapa waktu untuk konstan, kecepatan konstan alias T2. Itu yang menjadi pertanyaan di soal tadi ya. Ingat kan masih? Ya dong, masih ingat dong. Oke, kita akan jawab pelan-pelan. Kembali ke konsep terakhir tadi yang kita bahas sebelumnya, bahwa luas untuk daerah di bawah grafik VT alias dalam hal ini luas trapesium harus sama dengan jarak. Jaraknya kan tadi 500 meter ya. Jarak totalnya 500 meter. Berarti luas trapesium harus 500 meter. Ada yang ingat bagaimana menentukan luas trapesium? Ayo gimana yuk coba ingat-ingat dulu atau kalian bisa cek di Google dulu. Luas trapesium adalah? Sudah ketemu? Iya, langsung deh. Setengah dikali dengan tinggi trapesium dikali dengan alas tambah tutup trapesium. Kan gitu rumus umumnya seperti itu luas trapesium. Ya. Nah, yang itu tuh alas trapesium itu yang di bagian bawah itu disebut A ya. Kemudian tutup trapesium itu adalah B. Ya. Nilai ini harus sama dengan 500. Oke. Udah, sekarang tinggal masukkan angka-angka saja berdasarkan semua alat bantuan yang sudah kita pegang. Ini sisanya teknis matematika aja ya, fisikanya udah sampai situ tuh sebenarnya. Oke, setengah dikali tinggi trapesium. Nah, lihat tinggi trapesium. Ya, tidak lain adalah nilai dari V itu sendiri. Itu. Jangan lupa nilai V yang tadi adalah kita sudah cari barusan. Sudah kita sederhanakan ya. 2,5 dikali 25 kurang T2 itu yang akan kita gunakan. Ya. Oke, ini dia. 2,5 dikali dalam kurung 25 dikurang T2. Itulah pengganti dari tinggi trapesium, pengganti dari T ini. Nah, mungkin ada beberapa yang bingung ya, ini T gitu, T waktu sebenarnya enggak, ini T yang dimaksud di sini tadi kan tinggi trapesium gitu. Harusnya saya tulis nih, tak tulisin ya biar nggak bingung ya. Jadi nilai yang tadi 2,5 kali 25 kurang T2 itu tidak lain adalah tinggi trapesium alias kecepatan V tadi. Coba lihat lagi gambar trapesiumnya biar nggak bingung. Selanjutnya kita lanjutkan lagi ya. Kali dalam kurung. Sekarang kita masuk ke alas ditambah tutup A ditambah B. Alas, kembali ke grafik. Alasnya adalah 25 skon itu. Ya kan? Kita tulis ya, 25 ditambah dengan tutup trapesium B-nya. Tutup trapesium. Kita lihat di grafiknya. Itu dia. Tutup trapesium tidak lain adalah, kita lihat sumbu X, waktu yang diperlukan selama bergerak
konstan alias T2 yang ditanyakan dalam soal ini, itu ya. Oke, tambah T2. Gitu. Jadi ikutin aja tuh. Lanjutkan, sama dengan 500. Ya, kita ikutin tulisan yang di atasnya. Oke, sip, sampai di situ. Semoga paham semua ya. Sampai di situ kita pelan-pelan aja, santai aja. Nah, sekarang lihat kembali ke awal nih. Ada angka yang bisa kita sederhanakan, setengah dikali 2,5. Nah, kalau saya jarang banget menggunakan desimal dalam perhitungan matematika untuk fisika yang panjang seperti ini ya. Kalau pakai desimal tuh bisa, aduh, gimana kurang enak dilihat gitu. Jadi kita pakai pecahan aja. 2,5 itu kan 5/2. Kalau dikali setengah berarti jadinya 5/4. Ya, ngerti kan ya? Pasti dong, pasti ngerti. Selanjutnya, nah ini. Kalian bisa lihat ada sesuatu yang unik di sana. 25 kurang T2 dikali dalam kurung 25 tambah T2. Wow, unik sekali. Angka kembar ya, cuman yang ngebedain ada minus, ada plus. Pernah kan ngeliat seperti itu di matematika? Ada ya? Ada dong. Nah, kalau ada angka yang dua variabel yang sama gitu, misalnya kita anggap 25 itu adalah A. Terus kita anggap T2 itu adalah B. Jadi A kurang B dikali A tambah B akan jadi apa kalau di matematika? A kurang B kali A tambah B akan jadi apa? Ada yang tahu? Iya, akan jadi A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, sehingga di sini bisa kita tulis 25 kuadrat dikurang dengan T2 kuadrat gitu. Jadi kita ganti bentuknya aja nih gitu biar gampang. Sebenarnya kalau kalian pengen perkalian biasa bisa kok, cuman panjang sekali gitu. Ya kita ganti bentuknya aja seperti itu. Ya. Oke, biar lebih cantik lagi. Nah, di sebelah kiri, ruas kiri tuh masih ada pecahan nih 5/4. Ya, kita percantik. Gimana caranya? Bisa kok. Ya, dengan cara apa? Dikalikan dengan pecahan kebalikannya. Kebalikan dari 5/4 kan 4/5 gitu, biar jadi 1 maksudnya ya. Berarti di ruas kanan juga dikalikan dengan 4/5 gitu, biar sama. Ya, biar nilainya 1 nih yang sebelah kiri, biar nggak ada pecahan lagi. Berarti kita tulis ya. Oke, jadi 5/4 ini bisa kita coret lah. Udah nggak ada lagi karena sudah kita jadikan nilainya 1. Karena kita kalikan dengan 4/5 tadi. Ya saya tulis deh biar nggak bingung ya. Jadi kanan kiri dikali 4/5 gitu. Terus ini sisanya adalah 25 kuadrat. Berapa 25 kuadrat? 625 dikurang T2 kuadrat. Sama dengan 500 dikali 4/5. Berapakah itu? 500 bagi 5 dulu, kan 100. Kali 4, jadinya 400. Oke, sip. Ngerti ya sampai sana? Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pasti bisa. 625 dikurang T2 kuadrat adalah 400. Kita tebak nih, 625 kurang berapa gitu biar jadi 400. Ayo. Iya, kalau orang-orang udah biasa latihan matematika pasti langsung tahu ya. Kalau caranya adalah 625 dikurang dengan 400 gitu. Biar nggak nambah-nambah lama, 625 kurang berapa gitu biar jadi 400. Ya langsung aja dikurangkan, 625 kurang 400. Berapa? 625 dikurang 400, itulah nilai dari T2 kuadrat. Pasti udah punya pegang jawaban, gregetan gitu. Ih, kok lama sekali, ini pelan-pelan sekali gitu. Jadi tujuannya biar pelan-pelan itu kemampuan matematisnya biar bisa ngikutin gitu. Bagi kamu yang kenceng ya udah gas aja langsung, begitu pegang clue fisikanya gas aja langsung sampai nemu hasil ya. Oke, jadi intinya di sini 625 kurang 400 kan 225 ya. Itulah dia nilai dari T2 kuadrat. Yang kita cari adalah T2 guys, bukan T2 kuadrat. Berarti harus kita apakan? Iya, harus kita akarkan lah ya kedua ruas ini ya. Akar dari 225 berapa? Iya, nilainya adalah plus minus gitu ya. Plus minus 15 kalau mau lengkap tuh kayak di matematika. Yang bener emang gitu sih ya. Akar 225 itu plus minus 15. Tapi karena pertanyaannya waktu, maka kita pilih positifnya ya, nilai positifnya. Jadi jawabannya adalah
Waktu 2, T2 adalah 15 sekon. Hore, udah ketemu. Jadi intinya di soal tadi, truk tangkinya itu akan bergerak konstan selama 15 kon gitu. Gimana, agak panjang ya kelihatannya karena kita bahasnya pelan-pelan. Pelan-pelan dulu, bagi pemula terutama itu pasti